Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Chandra Arya Kusuma, NIM 19650042. Saya dari jurusan Teknik Informatika UIN Maluna Malik Bramelang. Di sini saya akan membahas tentang praktikum 10 saya tentang struktur data yang berjudul Grapes. Graph adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graph terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai seperti ini, G dengan V, di mana G adalah graph, V adalah simpul atau vertex atau node, dan titik E adalah busur atau edge. Graph dapat digunakan untuk merepresentasikan jaringan, peta untuk mencari jalur terpendek, penjadwalan, perencanaan proyek, dan lain-lain. Secara umum, graph dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, indirect graph. Tipe graph ini digunakan untuk merepresentasikan symmetric relationship, contoh friendship pada Facebook. Pada contoh di atas ini, tiap orang direpresentasikan sebagai vertex dan hubungan pertemuan ditunjukkan dengan adanya edge atau garis yang menghubungkan vertex. Antar vertex ini adalah simpulnya. Aris adalah teman Bahrul. Aris adalah teman Bahrul, begitu pula sebaliknya, Bahrul adalah teman Aris. Jadi dalam undirected graph, simpul pertama dan simpul kedua ini saling berhubungan. Seperti Aris adalah teman Bahrul, begitu pula sebaliknya, Bahrul adalah teman Aris. Seperti itu. Ini ada undirected graph karena tidak memiliki arah. Kemudian selanjutnya ada directed graph, itu yang memiliki arah. Kalau seperti ini memiliki arah, biasanya dipakai pada link suatu website. Untuk page A, page B, page C ini bisa terhubung ke page A bisa terhubung ke page B, tapi belum tentu B ini bisa terhubung ke page A. Kemudian yang ketiga ada weighted undirected graph, bobot pada graph. Ini biasanya dipakai pada map untuk mengukur suatu jarak dari kota satu ke kota lainnya, atau provinsi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian weighted directed graph, ini juga biasanya pada link untuk mengukur kecepatan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan dari halaman ke satu menuju halaman selanjutnya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang praktikum saya. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama yaitu implementasikan directed graph. Tuliskan listing program yang mengimplementasikan directed graph sesuai gambar 1008 ini. Anda dapat melakukan modifikasi pada sempurna nomor 5 tugas pendahuluan sehingga directed graph. Kita langsung ke codingannya saja. Oke, di sini saya sudah membuat kodenya. Yang pertama, di sini saya membuat kelas vertex. Kelas vertex ini di sini saya mendeklarasikan public char label, kemudian public boolean was visited, public vertex, metode public vertex dengan parameter char label, kemudian di sini ada this label, kemudian yang kedua ada class graph. Saya mendeklarasikan pada kelas graph private final in make first dengan maksudnya yaitu bernilai 20. Kemudian private vertex list yaitu berupa array, private in edge make ini juga array, kemudian private in inverts. Kemudian ada method graph. Di sini ini inisialisasi vertex list adalah new vertex make first yaitu vertex baru. Kemudian edge mat ini adalah new in max first. Kemudian efforts dimulai dari 0. Ini adalah indeksnya, indeks dari first itu dimulai dari 0. Kemudian dilakukan looping 2 kali, perulangan, menyatakan pada area pertama dan area kedua ini.
Kemudian ada metode add vertex, yaitu untuk menambahkan vertex atau menambahkan simpul. Yaitu ketika kita menambahkan suatu simpul, suatu vertex, maka indeks itu akan bertambah, indeksnya akan bertambah. Kemudian selanjutnya ada metode add edge, yaitu ini edge itu adalah garis yang menghubungkan simpul satu ke simpul lainnya. Ada edge match, itu start end sama dengan 1. Ini adalah edge match. Jadi ini menghubungkan dari simpul pertama start ke simpul kedua start end, dari awal tujuannya. Kemudian public void display, ini ada metode selanjutnya, ada metode display. Pertama print out agency, kemudian looping for pertama ini untuk menemukan barisnya, terus yang kedua ini untuk kolomnya. Jadi jika edge match row call sama dengan 1, maka akan di print out vertex row dot label sama dengan vertex call dot label, row dot label, call dot label. Di sini saya sudah memasukkan datanya. The grab at vertex A, ini adalah variabel baru, the grab. Kemudian A ini ada pada indeks ke 0, B pada indeks ke 1, C indeks ke 2, D indeks ke 3, dan E indeks ke 4. Ini saya hubungkan seperti ada apa yang diminta pada praktikum, itu B adalah B ke A, B memiliki 2 arah, ke A dan ke E. Kita mulai dari A memiliki 1 arah ke C, B2 seperti ini. Oke, langsung kita run saja. Nah, seperti ini kita cocokkan. Jadi A ke C menuju ke C, kemudian B menuju ke A dan menuju ke E, kemudian D menuju ke E, dan E menuju ke C. Sebentar, kita kasih arah dulu karena ini adalah directed grab. Karena ini ada directed grab, jadi kita kasih ini lagi. Nah, B ke A dan B ke E, kemudian D ke E ke C. Itu soal yang pertama. Kemudian kita beralih ke soal yang kedua, yaitu connectivity pada directed grab. Pada directed grab ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Pada gambar 10.8 tadi bahwa terlihat bahwa start pada titik A, maka kita dapat menuju titik C, tapi tidak dapat menuju titik lain. Dan jika mulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Sini modifikasi metode DFS sehingga menampilkan tabel koneksi seperti ini. Seperti ini. Jadi A menuju ke C, kemudian B menuju ke A, karena A menuju ke C, maka kita ikuti A menuju ke C. Kemudian B menuju ke E, maka B menuju ke E. Ya, menuju ke E karena urut BA, A dulu, kemudian B ke E. Kemudian C tidak memiliki arah, kemudian D. Ya, oke. Kita kembali ke codingannya. Nah, di sini saya juga sudah membuat codingannya juga. Hampir sama seperti tadi, seperti pada soal yang pertama. Di sini kita hanya menambahkan metode
metode connect-nya yaitu perulangan pertama untuk barisnya in row bisa inverts, maka akan print out vertex list row.label. Kemudian yang kedua ini adalah untuk menentukan kolomnya. Jadi jika hmatch baris kolom sama dengan 1, maka print out vertex list column.label. Kemudian perulangan in invert jika hmatch kolom dan i sama dengan 1 dan vertex list i was visited sama dengan false, maka sistem outprint vertex list i.label. Kemudian vertex list i was visited true, dia telah dikunjungi, true. Kemudian kita reset flag, ini reset flag yaitu metode reset flag perulangan untuk mencari di arraynya. Kemudian vertex list i was visited false. Kemudian di sini reset flag, kemudian kita membuat baris baru atau membuat spasi. Oke, kita langsung run ya. Sebelumnya kita tambahkan dulu connect. Connect ya. Kita run. Nah, seperti ini. A ke C ini tadi, kemudian ini adalah connect-nya. Ini adalah connect-nya. Cocokkan. Jadi A terkonek ke C, kemudian B terkonek ke A. Karena A sudah terkonek ke C, maka ini akan ditulis lagi B ke A tadi A menuju ke C, kemudian yang kedua adalah B ke E. Jadi B ke E. Ini adalah untuk B ini menuju ke ini. Ini ada tujuannya. Kemudian C karena hanya menjadi tempat tujuan dan tidak memiliki tujuan, maka C tidak ada kunjungannya sendiri. Kemudian D menuju ke E, maka D ke E. Kemudian C karena E ini juga menuju ke C, berarti ketika D menuju ke E, maka ini E juga akan ditulis C, D E C. Kemudian E menuju ke C. Jadi ini seperti jalan. Untuk menuju ke tempat tujuan kita harus melewati mana saja. Seperti itulah. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Itu soal yang ketiga. Soal yang ketiga, topological sorting dengan directed grep. Topological sorting adalah operasi lain yang dapat dimodelkan dengan grep. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan, dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contoh, berdasarkan gambar 10-10 ini, maka sebelum mengambil skripsi, maka mahasiswa perlu mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut. Topologically sorted. Terdapat topological sorting, cari sebuah vertex yang tidak memiliki suksesor, hapus vertex tersebut dari grep dan tambahkan label vertex tersebut pada bagian awal list. Nah, di sini sudah ada codingannya, sudah disediakan codingan yaitu topo. Kemudian metode topo. Metode topo ini saling terhubung dengan ini ada metode lagi yaitu no successor, delete vertex, dan move row up, move call left. Oke, jadi kita
pada soal yang ketiga ini kita disuruh untuk membuat urutan seperti ini atau CFBATGH atau seperti satunya. Oke, kita langsung ke programnya. Sini saya sudah membuatnya. Oke. Ini adalah sorted array. Metodenya untuk source code-nya sama seperti tadi, kita hanya menambahkan private sorted array dengan tipe char, bukan sorted array, new char maxvar. Ini adalah topo, metode toponya. Nah, satu metode topo ini untuk topologikalnya pertama in oric inverse yang dengan indeksnya inverse while perulangan while inverse lebih dari 0, maka in current vertex sama dengan no successor. Jadi vertex yang di currentnya vertex ini adalah no successor. Kemudian jika current vertex sama dengan min 1, maka akan print out error graph base cycles, kemudian di return. Kemudian sorted array inverse min 1 sama dengan vertex list current vertex label, kemudian di vertex current vertex, lalu print out topologically sorted order. Kemudian ini for in untuk menampilkan, kemudian ini untuk menampilkan sorted array tadi yang sudah disort. Ini untuk menampilkannya sistem out print out. Lalu metode selanjutnya itu metode no successor dengan tipe in. Di sini deklarasikan isEdge adalah boolean isEdge, kemudian perulangan ini pertama ini untuk barisnya, kemudian isEdge adalah false. Jadi yang pertama ini di sini isEdge masih berupa false. Lalu pada perulangan kedua in kolom jika edgeMatch row call lebih dari 0, maka isEdge ini sudah menjadi true, kemudian break. Lalu jika tidak sama dengan isEdge, maka return row, kemudian return min 1. Lalu metode selanjutnya itu delete vertex, itu untuk mendelete vertexnya. Jika delvert dengan parameter delvert, jika delvert tidak sama dengan inverse min 1, maka akan dijalankan programnya. Jika kondisinya ini terpenuhi, maka for ini akan berjalan. Pertama adalah for in delvert j kurang dari inverse min 1 j plus plus vertex list, maka vertex list j sama dengan vertex list j plus 1. Kemudian jadi ini jika kondisinya ini seperti ini tadi, maka vertex list yang j yang dimaksud tadi ini dia akan dipindahkan tempatnya. Kemudian yang kedua for in row untuk barisnya, maka akan di move row up. Kemudian yang ketiga ini untuk in kolomnya move call left, terhubung dengan move row up dan move call left. Sudah saya ketikkan ini, yang ini kita komen.
tampilkan di grab display. Jadi yang diminta tadi adalah BAE. Oke, kita run seperti ini, sama. BAE D GCFA. Oke, kita sudah sama seperti itu. Ini sekian video saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.